Halo semuanya, malam ini Mimin akan bahas komik episode 86 dan 87. Jadi langsung aja, ayo kita simak ceritanya. Duke Ludwig menatap Cliff dengan ekspresi bingung, mempertanyakan bagaimana putranya bisa begitu mudah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai Duke muda. Suaranya mengandung rasa frustasi saat mengingatkan Cliff akan ketidakbertanggungjawabannya. Cliff bahkan pernah mendelegasikan kunjungan kerajaan yang penting kepada Killian hanya karena Lizzie ingin menghindari istana. Alih-alih memenuhi tugasnya, Cliff malah menemani Lizzie jalan-jalan santai ke taman di luar ibu kota. Kekecewaan Duke Ludwig semakin dalam saat ia menunjukkan bagaimana Killian yang tidak ingin mewarisi gelar membawa nama keluarga dengan terhormat. Sementara itu, Cliff yang mengaku menginginkan posisi pewaris tampaknya tidak mampu melindungi keluarga yang akan dipimpinnya. Merenungkan kesalahannya sendiri, selama ini Duke berasumsi bahwa ambisi dan kemampuan diperlukan untuk menghasilkan penerus yang layak. Akhirnya, Duke pun memutuskan bahwa mulai hari ini posisi pewaris secara resmi dikosongkan. Cliff tercengang. Selama ini ia selalu menjadi yang pertama, dan pengumuman itu terasa seperti pukulan telak baginya. Protesnya terhenti saat sang Duke menghunuskan pedangnya dan menancapkannya ke lantai. Ini bukan lagi diskusi, melainkan kesempatan terakhir yang diberikan Duke kepada Cliff untuk bisa membuktikan bahwa dirinya layak untuk mewarisi gelar tersebut. Seperti halnya yang Duke lakukan dan juga para pendahulunya. Kemudian, Duke menjelaskan bahwa berita pemberontakan baru-baru ini telah tersebar dan membuat perbatasan barat menjadi tidak aman. Para kesatria telah dikirim untuk melenyapkan para pengkhianat, dan Cliff akan bergabung dengan mereka. Dia harus kembali hidup-hidup dengan prestasi yang luar biasa, sehingga bahkan ayahnya pun terpaksa harus mengakui kemampuannya. Meskipun ketidakpercayaan dan rasa frustasi masih menyelimuti pikirannya, Cliff meninggalkan ruangan itu, mempertanyakan segalanya. Dia selalu unggul dengan mudah, mendapatkan rasa hormat dan juga pujian hanya dengan sedikit usaha. Satu-satunya hal yang benar-benar ia usahakan adalah memenangkan hati Lizzie. Lizzie adalah satu-satunya hal yang paling penting baginya. Tiba-tiba, gelombang kepanikan melanda Cliff saat ia menyadari bahwa ia tidak tahu di mana Lizzie berada. Khawatir ibunya mungkin masih menginterogasinya, ia bergegas mencari Lizzie, mengabaikan para kesatria yang ditugaskan untuk mengikutinya. Ia memerintahkan mereka untuk tetap tinggal, tetapi para kesatria menolak. Karena perintah dari Duke Ludwig sangat jelas, yaitu untuk selalu mengawasi Duke muda itu setiap saat. Di tempat lain, Choi Sona sadar bahwa saat ini dia sedang tertidur. Kenangan terakhirnya adalah menangis di pelukan Killian. Namun, kini ia mendapati dirinya berada di tempat yang hanya bisa dia masuki saat dia bermimpi. Di hadapannya, sebuah pintu misterius muncul dan perlahan terbuka. Didorong oleh rasa ingin tahu, ia melangkah masuk dan memasuki sebuah taman yang indah. Di tengah taman, duduklah Edith yang asli, dengan tenang menyeruput tehnya. Choi Sona ragu-ragu sebelum akhirnya duduk di seberangnya. Tidak yakin bagaimana memulai percakapan, ia akhirnya menanyakan bagaimana keadaan Edith selama ini, dan apakah Edith asli tahu mengapa dia bisa berakhir di sini. Edith asli kemudian menjelaskan bahwa Choi Sona adalah jiwa yang baru saja meninggal dan dibawa ke dunia ini. Dia adalah jiwa ke-13 yang dipindahkan ke tubuh Edith dan menjadi tamu ke-14 yang dipanggil ke dunia ini. Mendengar ini, Choi Sona menyadari bahwa penulis asli dari cerita itu bukanlah Lizzie, melainkan seseorang yang telah merasuki tubuh Lizzie. Choi Sona penasaran, apakah penulis asli hidupnya juga terancam sama sepertinya? Sambil menatap cangkir tehnya, Edith asli mengungkapkan bahwa penulis tidaklah terancam.
Dunia ini telah dibuat oleh seseorang. Dunia yang ditakdirkan untuk mengulang narasi yang sama tanpa henti dan terikat oleh takdir yang tidak bisa diubah. Edith mengakui bahwa dialah yang telah memanggil penulis asli cerita tersebut, karena hanya penulis satu-satunya orang yang bisa membebaskan mereka. Edith Ashley percaya jika penulis dapat menyaksikan dan merasakan ketidakbahagiaan orang-orang di dunia ini, maka dia akan mengubah alur ceritanya ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, penulis asli ternyata bukanlah orang yang memiliki belas kasih. Edith Ashley merenungkan bahwa hal-hal mungkin akan berbeda jika ia dapat melakukan percakapan normal dengan penulis sejak awal. Namun, batasan yang ketat mencegahnya untuk berbicara atau memberi petunjuk kepada penulis ataupun tamu dunia ini. Mengingat bahwa penulis asli berasal dari dunia yang bebas dari batasan, Edith Ashley berpikir untuk meminjam kekuatan dari orang lain. Akhirnya, dia memanggil jiwa dari dunia lain dan meminjamkan tubuhnya kepada mereka. Dan setelah 12 kali kegagalan, akhirnya dia berhasil. Sebagai karakter yang terikat oleh batasan cerita, Edith tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak dapat lepas dari aturan. Edith juga tidak bisa melarikan diri kecuali kebebasan dunia ini telah tercapai, sebuah hal yang bahkan dianggap mustahil oleh Edith. Ketika akhirnya Choi Sona bertanya apakah Edith bermaksud untuk mengambil kembali tubuhnya dan hidup bersama Killian, karena bagaimanapun juga sejak awal tubuh itu memang milik Edith. Edith Ashley menepis pertanyaan itu dan membandingkannya dengan pertanyaan serupa dari orang lain, membuat Choi Sona penasaran siapa orang yang Edith maksud. Sambil memperhatikan Choi Sona, Edith merenungkan sifatnya sendiri. Dia mengakui bahwa ia hanya bisa menyebabkan kehancuran. Daripada memberikan pelukan dan bantuan, dia malah menyeret orang ke dalam kegelapan dan keputusasaan. Dia sadar bahwa posisi itu bukanlah untuknya. Berbeda dengan Choi Sona yang selalu memancarkan kepercayaan diri, namun juga bisa bersikap manis dan hangat. Dia selalu bersikap dewasa dan tulus, yang juga selalu memprioritaskan orang lain. Choi Sona mencoba meyakinkan bahwa Edith juga pasti bisa melakukannya. Tetapi Edith telah mengambil keputusan dan dia tidak berniat untuk mencobanya lagi. Dia memutuskan untuk pergi sambil mengatakan bahwa ia memiliki pertemuan yang telah lama ditunggu-tunggu. Dan sebelum pergi, Edith berjanji untuk mengembalikan Choi Sona ke tubuhnya dan memperingatkannya untuk tidak mencarinya lagi. Choi Sona hanya bisa menyaksikan Edith berjalan pergi, meninggalkannya untuk terbangun di dalam tubuhnya sekali lagi. Killian yang ternyata berada di sampingnya dengan lembut membangunkannya, karena khawatir bahwa mungkin Edith mengalami mimpi buruk. Diliputi emosi, ia akhirnya memeluk Killian erat-erat, diam-diam berterima kasih kepada Edith di dalam hatinya. Sementara itu, Cliff bergegas melewati koridor penjara bawah tanah, mengabaikan para kesatria yang mengejarnya. Jantungnya berdebar kencang saat ia menemukan Lizzie yang duduk di lantai dan membelakanginya, diam dan tak bergerak. Keputusasaan menguasai Cliff saat ia memanggil Lizzie. Dia khawatir dengan keadaan Lizzie dan mencoba meyakinkannya bahwa dia ada di sini sekarang karena dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang tuanya dan memohon agar Lizzie segera kembali kepadanya. Oke, yang menarik di sini adalah adanya perbedaan besar dalam siapa yang memanggil jiwa-jiwa ke dunia itu. Jika di versi novel, penulis aslilah yang memanggil jiwa-jiwa tersebut untuk bisa mendapatkan kesenangan pribadi, tetapi di versi komik, yang memanggil ternyata adalah Edith yang melakukannya demi menemukan cara untuk bisa membebaskan dirinya dari takdir dunia itu. Nah, jadi sekian pembahasan episode kali ini. Kalau kalian mau koreksi atau punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya.